Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat beribadah bersama dengan keluarga. Dan tentunya beribadah di tengah-tengah keluarga ini menambah kehangatan dan keakraban di antara kita. Minggu Prapaskah yang keempat ini, GKI Kuitang mengangkat sebuah tema, habis gelap terbitlah terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Bribka Ucokhan Simangunsong, salah seorang anggota polisi yang bertugas di Satuan Sabara Polres Soralangun Jambi, sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ia dikenal karena menyanyikan lagu yang berjudul Jiayou Wuhan, yang berarti ayo semangat Wuhan. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang memberikan dorongan semangat bagi masyarakat Wuhan, Cina yang sedang menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Melalui lagu tadi, Bribka Ucokhan Simangunsong berupaya membagi salah satu bentuk kepedulian dan keberpihakannya kepada para korban, masyarakat yang terdampak, dan juga seluruh tenaga para medis di Wuhan. Saudaraku, endemi COVID-19 muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Namun sampai dengan hari ini, COVID-19 ini telah menjadi pandemi global yang menginfeksi, yang menyerang banyak negara, termasuk negara kita tercinta ini, Indonesia. Ketika wabah ini telah sampai di negara kita, maka semua pihak berupaya mencegah penyebaran virus ini menyebar lebih luas. Di sisi yang lain, munculnya berbagai macam informasi yang simpang siur yang belum tentu kebenarannya terkait dengan wabah ini telah membuat banyak orang menjadi semakin panik, semakin takut, semakin khawatir. Dan tidak jarang, di tengah situasi yang semacam ini, ada juga orang-orang yang justru memancing di air keruh demi keuntungan pribadinya. Alih-alih bertenang untuk merenung dan berefleksi atas situasi dan kondisi saat ini, ada orang-orang yang justru sibuk mencari-cari kesalahan dan menyalahkan pihak lain. Sehingga kalau mau digambarkan situasi yang muncul sebagai imbas dari pandemi global ini, bagaikan kabut gelap yang menutup seluruh pemandangan indah yang ada di depan mata. Bisa saja akhirnya kita menjadi salah duga, salah mengerti, atau bahkan saling curiga, karena semua tertutup oleh kabut yang gelap itu. Situasi kabut yang gelap itu juga pernah dialami oleh seorang yang buta sejak lahirnya, yang dijumpai oleh Tuhan Yesus bersama dengan rombongan dalam salah satu perjalanan mereka. Kabut gelap itu benar-benar merupakan kegelapan dalam arti yang sesungguhnya, karena sudah menutupi mata si orang buta ini sejak lahirnya. Melihat kondisi si orang buta ini, bagaimanakah sikap para murid? Alih-alih mereka berempati, para murid justru terjebak pada cara pandang moralis yang mempertanyakan dosa siapakah sehingga ia menjadi buta. Pertanyaan para murid ini merupakan kecenderungan pada umumnya orang-orang Yahudi yang memandang, yang melihat, yang berpendapat tentang penderitaan fisik. Pertanyaan tentang kemungkinan bahwa penderitaan fisik ini merupakan akibat dari dosa orang tuanya tentu dipengaruhi oleh cara pandang Alkitab. Khususnya di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima, yang berbunyi, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang senada ini juga ada di dalam Keluaran 34 ayat 7 dan juga Bilangan 14 ayat 18. Menurut pandangan ini, anak-anak akan turut menanggung akibat dari dosa-dosa yang diperbuat oleh orang tuanya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana tanggapan Tuhan Yesus setelah mendengar pertanyaan murid-muridnya? Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan Yesus tidak menanggapi pertanyaan para murid tadi tentang kaitan antara dosa dan keterbatasan fisik, atau kita bisa sebut difabilitas orang tersebut. Secara tidak langsung Tuhan Yesus menyatakan bahwa penderitaan fisik adalah sebuah fakta yang ada, bukan sebagai objek untuk didiskusikan, melainkan subjek dari penerimaan utuh sebagai manusia. Lebih jauh, Tuhan Yesus memandang bahwa kondisi itu justru hendak digunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Memang secara khas, Injil Yohanes menempatkan mujizat sebagai tanda yang digunakan untuk menunjukkan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Nah, dalam kaitan dengan ini, maka penderitaan apapun bentuknya seringkali juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hendak melakukan suatu tindakan untuk menyatakan kemuliaan Allah itu dengan menolong orang tersebut. Selain itu, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa bukan hanya Dia, melainkan juga para murid. Kita bisa perhatikan kata kita dalam teks tadi. Kita harus melakukan pekerjaan Allah. Nah, dengan perkataan itu Tuhan Yesus juga hendak menunjukkan bahwa tindakan menolong mereka yang mengalami penderitaan merupakan cara untuk menyatakan kemuliaan Allah juga. Salah satu hal yang sangat penting yang juga dinyatakan Tuhan Yesus adalah bahwa tindakan menolong mereka yang menderita itu tidak boleh diundur-undur atau ditunda-tunda. Perhatikan kata selama masih siang. Bagi para murid, saudaraku, sumber kekuatan dan dorongan untuk melakukan pertolongan itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri, Sang Terang yang sejati. Sampai di sini kita dapat bertanya lebih jauh. Siapakah sebetulnya yang sedang ditutupi oleh kabut yang gelap itu? Apakah si orang yang buta sejak lahirnya atau para murid? Rasanya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kita dapat melihat mereka yang secara fisik mengalami keterbatasan seringkali justru lebih mampu memaknai hidup karena peka melihat, merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Namun sebaliknya, banyak orang yang memiliki kelengkapan fisik yang lengkap, tetapi justru terbelenggu dengan cara pandang moralis ketika melihat penderitaan dan persoalan, sehingga tidak dapat berefleksi dan memaknai hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan Yesus kepada para murid ini hendak menyatakan bahwa penderitaan dan persoalan tidak otomatis berkaitan dengan dosa. Alih-alih mengkaitkan dengan dosa, Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa penderitaan dan persoalan adalah kesempatan bagi para pengikut Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku, saat ini seluruh dunia sedang menghadapi dan mengalami kesakitan akibat pandemi COVID-19. Banyak korban sudah berjatuhan dan gereja dipanggil untuk tetap menyatakan kemuliaan Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ibadah keluarga seperti yang kita lakukan saat ini bisa saja membuat kita canggung karena kita terbiasa beribadah dalam bentuk persekutuan yang besar. Akan tetapi, langkah untuk menyelenggarakan ibadah keluarga ini nampaknya merupakan sebuah langkah yang paling bijak untuk turut berperan serta dalam menangkal penyebaran virus corona. Kondisi yang timbul sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini bisa saja memunculkan persoalan dan penderitaan.
Tetapi saudaraku, marilah kita tetap menjaga agar kita tidak terjebak pada cara pandang moralis seperti para murid Yesus tadi. Kabut yang gelap itu harus kita singkirkan sehingga kita dapat melihat terang yang sejati di dalam Kristus. Melalui ibadah keluarga ini kita diajak bersama-sama untuk kembali memaknai kedekatan dan relasi di antara anggota keluarga. Dan di saat yang sama, kita menggunakan waktu ini untuk berteduh sejenak agar dapat kembali merenungkan betapa ringkih dan rapuhnya kita. Waktu ini juga merupakan saat di mana kita berdoa bersama keluarga bagi penanganan pandemi COVID-19. Bersama dengan keluarga, kita menumbuhkan kepekaan untuk tidak memandang mereka yang terjangkit COVID-19 ini dengan pandangan yang merendahkan atau menyalahkan mereka. Kita justru harus terus mendoakan mereka yang terjangkit COVID-19 dan setiap pihak yang terus berjuang merawat dan menyembuhkan mereka. Saudaraku, bersama dengan keluarga, kita yakin bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Saya ulangi, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian Yakobus 5 ayat 16. Nah saudaraku, kalau Bribka Ucok Han Simangunsong dapat berperan dalam memberikan semangat melalui lagu Jiayo Wuhannya, maka kita pun dapat berperan juga dengan berdoa, melakukan self-isolation, dan juga social distancing. Kita harus meyakini bahwa dengan bergandengan tangan, bergerak bersama, dan mewujudkan peran kita masing-masing, maka COVID-19 dapat kita lawan dan taklukkan. Kiranya peran kita untuk turut serta mencegah penyebaran virus ini bisa juga menjadi komitmen selama menjalani puasa atau pantang di masa Prapaskah ini. Dan yakinlah, dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melalui gelap dan menyongsong terang. Selamat berteduh, saudaraku. Selamat merasakan kehangatan relasi dalam keluarga. Selamat melanjutkan kehidupan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.